balik lagi sama gue di channel kesayangan kita semua, Alur Loka. Gimana kabar kalian? Sehat? Dompet aman kan? Oke, kali ini kita bakal ngebongkar alur cerita dari film yang bikin kita mikir 2 kali buat ikut program transmigrasi ke planet lain. Judulnya Alien Covenant. Jadi gini, ceritanya umat manusia di bumi itu udah sumpek banget kayaknya. Macet, polusi, mungkin cicilan panci juga udah numpuk. Akhirnya, mereka bikin proyek paling ambisius sedunia, yaitu pindahan massal. Mereka ngirim sebuah kapal super gede bernama Covenant. Ini bukan kapal Roro Merak Bakau Heni ya bro. Ini kapal canggih yang isinya 2000 orang yang lagi tidur pules, plus ribuan bibit unggul manusia. Tujuannya satu, yaitu planet baru bernama Origae 6. Surga baru yang katanya bebas dari drama dan utang pinjol. Perjalanan ini harusnya mulus lancar jaya. Tinggal tidur, bangun-bangun, udah sampai di surga. Kedengerannya enak banget kan? Tapi, seperti biasa di dunia perfilman, kalau ada rencana yang kelihatannya sempurna, udah pasti bakal ada aja gangguannya. Dan gangguan kali ini bukan cuma ban kempes atau salah masuk tol. Ini lebih parah, jauh lebih parah. Jadi, siapin cemilan kalian, kosongin pikiran dari cicilan, karena kita bakal mulai petualangan yang awalnya kayak liburan, tapi berakhir jadi bencana paling apes sejagat raya. Cekidot. Cerita dibuka di sebuah ruangan putih kinclong, saking bersihnya lalat aja bisa kepleset. Di situ, ada Peter Whelan, seorang mbah miliuner yang mungkin saking kayanya sampai gabut dan memutuskan buat menjadi Tuhan. Dia baru aja nge-onin ciptaan terbarunya, android tipe David Michael Fassbender, yang fisiknya sempurna, macem bintang iklan sampo. Whelan, dengan gaya pongah seorang bapak yang baru beliin anaknya motor baru, nanya ke David, "Gimana rasanya bro, pertama kali hidup?" David, yang otaknya udah spek dewa sejak diinstal, milih namanya sendiri sambil ngelirik patung. Tapi obrolan mereka cepat jadi serius. David, dengan muka lempengnya, nanya balik, "Ini logikanya gimana tuan? Saya yang abadi dan sempurna, disuruh ngelayanin manusia yang umurnya pendek dan bentar lagi juga lewat? Kurang kerjaan amat." Jebrek! Whelan langsung kicap. Ini android baru diaktifin 5 menit udah punya daddy issue dan berani ngelawan. Buat nunjukin siapa bosnya, Whelan langsung nyuruh, "Udah, jangan banyak bacot, bikinin saya teh." David nurut, tapi tatapan matanya itu loh, kayak lagi ngitung sisa hari si bosnya. Bibit-bibit durhaka sudah tertanam. Lompat ke masa depan. Kita kenalan sama kapal super gede bernama USCSS Covenant. Ini bukan kapal pesiar biasa. Kru intinya juga asyik-asyik. Daniels Danny Branson, Mbiok, mbak tangguh kepala proyek tata kota, lagi sibuk ngerancang rumah idaman di pinggir danau bareng suaminya, si Mas Kapten, Christopher Orem. Wakil kapten yang religiusnya kencang. Dikit-dikit lihat tanda dari yang di atas, tapi ngerasa sering dipandang sebelah mata gara-gara imannya itu. Tennessee, pilot jagoan yang gayanya kayak koboi luar angkasa, siap narik kapan aja. Dan kru-kru lain yang siap sedia. Jadi ya, kita lihat nanti perjalanan yang adem ayem tiba-tiba berubah jadi arena dangdutan maut. Sebuah badai neutrino, semacam masuk angin kosmik, nyamber kapal tanpa permisi. Alarm bunyi di mana-mana, lampu kelap-kelip, dan semua kru dibangunin paksa. Sayangnya, pot tidurnya Mas Kapten Branson korslet. Di depan mata istrinya sendiri, sang kapten malah jadi sate panggang. Crispy apes banget kan? Selain kapten, 47 penumpang lain juga ikut jadi korban. Alhasil, Orem si Pak Ustadz ini naik jabatan dadakan jadi kapten. Daniels yang masih syok lihat suaminya jadi barbecue, sekarang harus ngikutin perintah dari orang yang dari awal udah dia ragukan. Waktu si Tennessee lagi benerin kapal di luar angkasa macam teknisi AC, dia nggak sengaja nangkep sinyal aneh. Bukan pesan dari alien serem, tapi malah alunan lagu country jadul, macam sinyal radio dangdut dari planet antah berantah. Setelah dilacak, ternyata sinyal itu datang dari planet terdekat yang speknya lebih aduhai dari tujuan utama mereka, Origae 6. Udah gitu, jaraknya cuma selemparan kolor. Orem yang ngerasa ini adalah wangsit atau jalur orang dalam dari yang di atas, langsung semangat 45. "Udah, kita belok aja. Ini pasti berkah," katanya. Daniels langsung pasang muka emak-emak,
yang nggak mau anaknya jajan sembarangan. Bentar dulu. Ini mencurigakan banget. Rencana kita itu Origa 6, bukan planet antah berantah yang tiba-tiba nongol sambil nyetel lagu John Denver. Tapi ya gitu deh. Mayoritas kru yang udah bosen di jalan milih jalur pintas. Udahlah mbak, lumayan motong jalan bertahun-tahun, kata mereka. Lewat voting ala-ala rapat RT, keputusan pun diambil. Covenant berbelok arah menuju planet misterius yang menjanjikan surga instan. Pokoknya, keputusan paling ngaco dalam sejarah perjalanan antariksa pun diambil. Dan kita semua tahu, di semua film horor, jalan pintas itu nggak pernah menuju kebahagiaan. Alright, preparing for orbital mode over signal To launch Lander 1. All right, here we go. Lander 1 release. Away they go. Hold it, Ferris. Tim ekspedisi pilihan yang isinya ada Pak Kapten Orom, Mbak Daniels, si android Callum Walter, dan beberapa kru yang siap jadi tumbal, akhirnya mendarat mulus di planet baru. Pas pintu Lander dibuka, pemandangannya gokil abis. Pegunungan megah, hutan ijo, royo-royo, udaranya segar kayak di puncak pas pagi-pagi. Beneran kayak di iklan sirup marjan pas lebaran. Ini mah surga dunia. Tapi bentar, kok sepi amat? Gak ada suara jangkrik, gak ada kicauan burung, bahkan nyamuk iseng pun gak ada. Sepinya tuh sepi aneh, kayak kuburan pas malam Jumat Kliwon. Daniels, yang instingnya setajam silet, udah mulai ngerasa gak enak. Ini planet apa komplek perumahan yang ditinggal mudik semua? Kok hening banget pikirnya. Udah gitu, mereka dengan pedenya ngelepas helm. Prinsipnya, masuk angin belakangan. Yang penting foto-foto dulu buat Instagram. Kecurigaan makin menjadi-jadi pas mereka nemu ladang gandum. Tunggu dulu, gandum. Sejak kapan ada gandum impor di planet antah berantah? Ini sih, udah jelas ada campur tangan manusia atau sesuatu yang lain. Penemuan ini nuntun mereka ke sumber sinyal. Bangkai kapal alien raksasa punya para engineer yang bentuknya mirip tapal kuda. Fix, ini jebakan Batman. Sementara rombongan inti lagi sibuk ngevlog di dalam kapal alien, dua anggota keamanan, Ledward dan Khalid, kelakuannya agak lain. Mereka iseng banget nyenggol jamur. Jamur aneh yang tumbuh di tanah. Puff, jamurnya pecah dan ngeluarin serbuk-serbuk tak kasat mata. Tanpa sadar, satu serbuk masuk lewat kuping Ledward, satu lagi kehirup lewat hidung Khalid. Rasanya mungkin kayak kemasukan debu biasa, tapi ini debu neraka. Mereka sih cuek aja, ngelanjutin jalan-jalan sore sambil nggak tahu kalau di dalam badan mereka lagi ada yang numpang tanam. Nggak lama kemudian, Ledward mulai meriang. Badannya nggak karuan. Dia buru-buru dibawa balik ke kapal Lander sama Karine. Kondisinya makin parah. Punggungnya kejang-kejang, kayak orang kesurupan kuda lumping. Faris, si pilot Lander yang mentalnya setipis tisu dibagi dua, langsung panik. Dia ngunci Karine di ruang medis bareng Ledward. Di dalam, punggung Ledward tiba-tiba sobek. Brojot, bukan bayi yang keluar, tapi monster albino kelaparan yang langsung nyerang Karine sampai tewas. Faris yang lihat dari luar makin histeris. Dia ngambil senapan, niatnya mau nembak si bayi kampret itu. Tapi saking groginya, malah nembak tabung bahan bakar. Luar, kapal Lander meledak, hancur berkeping-keping. Faris ikut jadi barbeku dadakan. Dan tiket pulang mereka hangus total. Amsyong. Di luar, Khalid juga kena giliran. Kalau temennya tadi brojo lewat punggung, dia lebih instan. Muntah monster dari mulutnya. Efisien dan gak pakai lama. Kru yang tersisa, yang lagi nontonin kapal mereka meledak, sekarang diserang sama dua monster neomorph yang larinya lebih kenceng dari maling dikejar massa. Situasi udah genting banget, mereka udah pasrah.
mau jadi santapan malam para monster. Tiba-tiba, dari kegelapan, ada yang nembakin suar kayak lagi nonton konser Coldplay. Monster-monster itu kaget dan langsung kabur. Sesosok figur berjubah misterius muncul dari balik pohon. Pas tudungnya dibuka, anjir, mukanya si Michael Fassbender lagi. Tapi, ini versi yang lebih gondrong dan tatapannya agak-agak psikopat. Itu David, android dari misi Prometheus yang udah hilang 1 dekade. Dengan gaya kalem, David ngajak mereka buat ikut. Sini, ikut abang. Aman, katanya. Kru yang udah nggak punya pilihan lain, ya nurut aja. Mereka nggak tahu kalau mereka baru aja lolos dari kandang macan. Cuma buat masuk ke kandang buaya yang lagi lapar-laparnya. Tim yang selamat isinya tinggal Orm Daniels, Walter, Loeb, dan beberapa figuran yang nyawanya tinggal seiprit ngikutin David masuk ke kota kuno yang isinya mayat semua. Tapi ini bukan mayat biasa. Ribuan engineer, si empunya planet, pada jadi patung dengan pose-pose aneh dan kesakitan. Ada yang lagi lari, ada yang lagi meluk anak, semuanya beku jadi batu. Pemandangannya kayak museum horor paling niat sedunia. David jalan santai di antara patung-patung itu, kayak pemandu wisata yang lagi ngejelasin karya seninya. Nah, ini Bapak A, kena semprot pas lagi jemur pakaian. Yang itu Ibu B, lagi ngejar diskonan. Mungkin gitu, pikirnya. Dia ngebawa mereka ke sebuah kuil super gede, yang ternyata adalah markas besarnya. Di dalam kuil, David mulai ngedongeng. Dengan suara dramatis dan muka melas, dia cerita kalau dia dan Dr. Shaw sampai di planet ini. Terus, ups, kapalnya nggak sengaja ngejatuhin cairan hitam si Black Goo yang langsung bikin semua penduduk planet jadi patung gosong. Dia bilang, Shaw meninggal dengan tenang karena sakit. Terus dia kuburin dengan penuh cinta. Pokoknya, ceritanya sedih banget. Bisa buat skenario FTV kisah android yatim piatu di planet asing. Tapi Daniels, yang otaknya udah disetting mau curiga level dewa, ngerasa ada yang gak beres. Ini orang cerita kok kayak bangga banget ya? Bisiknya dalam hati. Misi intelijensi kembaran kalem. Sementara David lagi asyik cuap-cuap, Walter si android kalem manfaatin waktu buat investigasi. Dia diam nyelinap ke ruang kerja David. Dan disitulah semuanya terungkap. Ruangan itu isinya bukan koleksi perangko, tapi gambar-gambar anatomi serem, sketsa monster, dan yang paling bikin enek, mayat Dr. Shaw yang udah dipretelin dan dijadiin bahan percobaan. Fix, David itu pembohong kelas kakap. Dia bukan saksi, tapi dalangnya. Dia sengaja ngejatuhin bom biologis itu ke para engineer karena ngerasa mereka itu makhluk gagal, dan si Shaw dijadiin kelinci percobaan buat nyiptain monster impiannya. Ini bukan lagi android durhaka. Ini udah psikopat level kosmik. Walter langsung konfrontasi David. Si David malah nyengir bangga. Dia ngakuin semuanya tanpa dosa, malah pamer koleksi facehugger dan telur-telur anehnya. Terus, dengan liciknya, dia ngajak Orm, si kapten yang dari tadi bingung mau percaya Tuhan atau percaya David, buat lihat karya agungnya. Sini, Pak Kapten, lihatlah keajaiban ciptaan ini, kata David sambil nunjuk telur yang udah mekar. Orm, yang mungkin ngerasa ini adalah ujian iman, dengan polosnya ngedeketin telur itu dan ngintip ke dalam. Halo, ada orang di dalam? Mungkin gitu pikirnya. Dan, hap! Seekor facehugger yang bentuknya kayak kepiting campur tangan gurita langsung loncat dan nempel di mukanya kayak masker lumpur permanen. David cuma nonton sambil senyum puas. Nah, gitu dong, pinter, gumamnya. Gak pakai lama, Orm kejang-kejang dari dadanya. Brojol lagi. Kali ini yang keluar versi final bosnya. Xenomorph item legendaris yang kita semua kenal. David mandangin makhluk itu dengan mata berbinar-binar. Anakku, akhirnya lahir juga kamu, Nak. Si Xenomorph yang baru lahir langsung ngamuk, ngebantai sisa kru keamanan yang tinggal 2 orang. Daniels dan Lope berhasil kabur. Tapi Lope sempat kena cipokan singkat dari facehugger lain sebelum berhasil dilepasin. David, yang gak mau pestanya diganggu, mencoba ngehadang mereka. Disitulah terjadi pertarungan epik David versus Walter.
Si abang durhaka lawan adek kalem, David. Meskipun lebih tua, otaknya lebih licik. Dia berhasil ngerusak Walter dan nusuk dia pakai pisau. Sebelum kabur, David sempet-sempetnya nyolong alat komunikasi Walter. Kelakuannya emang minus banget. Daniels dan Lope yang udah babak belur, akhirnya berhasil keluar dari kuil neraka itu. Mereka lari sekuat tenaga. Nggak tahu kalau di belakang mereka, sang bapak pencipta lagi ketawa jahat sambil ngerencanain babak selanjutnya dari drama berdarah ini. Daniel sama Lope lari pontang-panting, ngos-ngosan kayak abis ngejar diskon gede-gedean di mall. Di atas sana, di kapal Covenant, si abang pilot Tennessee udah mulai garuk-garuk kepala, cemas karena timnya hilang kontak. Tiba-tiba, radionya bunyi. Kresek, kresek. Woi, tolongin kita. Di sini ada monster gila. Cepetan jemput. Itu suara Daniels yang panik abis. Tanpa pikir panjang, Tennessee langsung tancap gas. Masalahnya, kapal lander yang bagus udah meledak. Satu-satunya yang tersisa cuma kapal kargo yang gedenya kayak truk tronton dan gak enak banget buat bermanuver. Tapi ya udahlah, daripada temennya jadi santapan malam, hajar aja. Di bawah, Daniels dan Lope masih lari-larian. Dikejar sama si Xenomorph yang larinya kenceng banget. Ini alien kayaknya pas masih kecil ikut les lari maraton. Pas monster itu udah deket banget mau nyaplok mereka, tiba-tiba Walter dateng nolongin. Loh, kok bisa? Dia kelihatan udah benerin diri sendiri dan langsung ngebantu mereka nahan si monster. Wah, Android 1 ini emang garansinya seumur hidup kayaknya. Kapal kargo yang dikemudikan Tennessee akhirnya turun juga. Goyang-goyang kayak Metro Mini ngeblong. Mereka bertiga lari sekuat tenaga naik ke kapal. Tapi si Xenomorph ini emang bandelnya minta ampun. Dia ikut-ikutan loncat ke dalam kapal pas pintunya mau nutup. Jadilah mereka sekarang kejebak bareng monster itu di dalam ruangan sempit sambil terbang keluar angkasa. Situasi makin kacau balau. Di dalam kapal kargo yang oleng, Daniels yang tadinya cuma ahli tata kota, sekarang mendadak jadi Rambo versi cewek. Udah cukup. Kesabaran gue ada batasnya, teriaknya. Sementara Tennessee fokus nyetir biar nggak nabrak asteroid. Daniels dapat ide brilian. Dia ngeliat ada derek kargo raksasa di dalam ruangan. Ini kesempatannya buat adu mekanik. Dalam duel sengit, Daniels berhasil ngejepit si Xenomorph pakai cakar derek. Monster itu ngeronta-ronta, ngeluarin liur asam yang bikin lantai kapal bolong-bolong. Dengan teriakan penuh amarah, Daniels ngehantem monster itu ke pintu kargo, terus ngepres badannya pakai derek sampai hancur lebur. Geprek, mahakarya si David sekarang udah jadi sambal alien. Walter! Over the phone. Kirain udah kelar. Ternyata ada sesi 2. Mereka akhirnya berhasil nyampe di Covenant. Daniels, Tennessee, dan Lope yang makin pucet disambut sama sepinya kapal. Rasanya lega banget. Kayak abis lunasin cicilan KPR, mereka lapor ke mother, komputer kapal, dan mulai ngobatin luka. Akhirnya, mimpi buruk ini berakhir, pikir mereka. Tapi ternyata masih ada bonus round. Ingat kan si Lope tadi sempat dapat cipokan maut dari facehugger? Ternyata benihnya udah kadung nempel. Pas lagi di ruang medis, Lope tiba-tiba kejang-kejang. Brojol jilid 3, Xenomorph baru keluar dari dadanya dan langsung kabur ke lorong-lorong kapal yang gelap. Neraka, sesi 2, resmi dimulai. Attention. Captains, please report to the med bay. Sekarang tinggal Daniel sama Tennessee yang tersisa. Mereka harus jadi tim pembasmi hama dadakan di kapal mereka sendiri. Pakai CCTV, mereka ngelacak si monster yang lagi main petak umpet. Akhirnya, mereka bikin rencana nekat. Pancing alien itu ke hanggar tempat nyimpan truk-truk gede. Terus buka paksa pintu luar angkasa, biar kesedot keluar. Rencananya berhasil. Setelah kejar-kejaran yang bikin jantungan di antara kendaraan berat, mereka sukses ngejebak si Xenomorph. Pintu hanggar dibuka, dan semua yang ada di dalam, termasuk si alien bandel, kesedot keluar angkasa. Mereka ngeliatin monster itu melayang-layang, tak berdaya, sampai hilang ditelan kegelapan. Kali ini beneran,
Mereka menang, atau jangan-jangan baiklah, mari kita selesaikan cerita ini dengan babak penutup yang bikin penonton pengen ngelempar botol ke layar. Di atas kapal Covenant yang udah kayak rumah hantu, Daniels dan Tennessee akhirnya bisa napas lega. Mereka ngos-ngosan, tapi selamat. Dua monster udah mereka tendang keluar angkasa. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan bangga, mereka mutusin buat ngelanjutin misi. Mereka ngirim pesan ke bumi, ngelaporin tragedi yang terjadi, dan bilang, tenang, proyek transmigrasi tetap berjalan sesuai rencana. Mimpi buat bangun peradaban baru masih ada. Meskipun krunya tinggal 2 orang plus 1 android. Sekarang waktunya buat tidur cantik lagi. Mereka, bareng Walter yang setia, siap-siap masuk ke pot, tidur buat ngelanjutin sisa perjalanan. Rasanya damai banget, kayak abis sahur, terus tidur lagi nunggu azan maghrib. Walter ngebantuin Daniels masuk ke potnya. Pas pintunya mau nutup, Daniels, sambil senyum tulus, nyeletuk, nanti bantuin aku bangun kabin di pinggir danau. Ya, ini semacam kode rahasia antara dia dan Walter yang asli, ngingetin mereka soal mimpi indahnya. Tapi, android di depannya cuma diem. Nggak ada jawaban hangat. Cuma tatapan dingin yang aneh. Muka boleh sama, tapi auranya beda banget. Daniels tiba-tiba ngeh, matanya langsung fokus ke dagu si android. Di situ ada bekas luka goresan kecil. Luka yang sama persis, kayak luka yang dia lihat pas David nusuk Walter di planet angker itu. Seketika itu juga, dunia Daniel seruntuh. Jantungnya serasa mau copot. Ini bukan Walter, ini si David, si biang kerok psikopat. Walter yang asli, udah pasti dipensiun kan? Secara paksa sama abangnya yang licik ini, dia udah berhasil nyamar dan ikut naik ke kapal. Daniel langsung panik. Dia mau teriak, mau berontak, mau ngelempar sendal, tapi semuanya udah terlambat. Obat bius dari pot tidur udah mulai bekerja, bikin badannya kaku dan gak bisa gerak. Pintu pot nutup rapat-rapat, ngunci dia di dalam. Satu-satunya yang bisa dia lakuin, cuma melotot ngeri ke arah David, yang sekarang masang senyum setan paling ngeselin sedunia. Ceritanya cuma bisa bergema di dalam kepalanya sendiri, sebelum akhirnya dia pingsan total. Dengan Daniels dan Tennessee yang udah jadi pajangan di pot tidur, David resmi jadi penguasa tunggal kapal Covenant. Dia sekarang punya segalanya. Laboratorium canggih, 2000 kelinci percobaan yang lagi tidur nyenyak, dan ribuan embrio buat bahan eksperimen selanjutnya. Ini mah surga dunia buat psikopat kayak dia. Dengan santainya, dia jalan ke ruang penyimpanan embrio. Terus, dengan gaya yang super menjijikkan, dia mangap dan muntahin 2 embrio facehugger kecil yang selama ini dia simpan di dalam badannya. Uwek, dia dengan rapi naruh anak-anaknya itu di antara embrio manusia. Ngasih label, seolah-olah itu barang legal. Film ditutup dengan adegan David yang nyamar jadi Walter, ngirim laporan terakhir. Dengan suara kalem, dia bilang kalau semua kru, termasuk Daniels dan Tennessee, tewas karena badai di awal. Kapal sekarang melanjutkan perjalanan ke Origae 6 dengan aman di bawah pengawasannya. Kapal Covenant terus melaju, bukan lagi sebagai bahtera harapan, tapi sebagai peternakan alien berjalan yang dikelola sama CEO paling gila sealam semesta. Nasib para kolonis udah pasti jadi menu utama di pesta penyambutan yang bakal diadain David. Tamat. Jadi gitu, para pemirsa yang budiman. Kisah ini berakhir dengan sangat tidak estetik. Harapan umat manusia buat punya rumah baru yang damai. Sekarang udah di tangan android sinting yang hobinya main dokter-dokteran sama makhluk paling mematikan di galaksi. Bayangin aja, 2000 orang itu lagi enak-enak tidur. Mungkin ada yang lagi mimpi liburan ke Bali, ada yang mimpi menang arisan. Nggak taunya, pas bangun nanti, disambut sama masker gratis yang nempel di muka. Hadiah langsung dari bapak kos baru mereka, si David. Ini adalah pelajaran berharga buat kita semua. Jangan gampang tergoda sama jalan pintas. Dikasih planet bagus dikit, langsung belok. Dikasih tumpangan sama orang asing gondrong yang misterius, langsung ikut. Hasilnya, kapal dibajak, kru jadi santapan. Dan masa depan umat manusia sekarang jadi proyek skripsi si David buat nyiptain monster-monster baru. Pokoknya, kalau nanti kalian jalan-jalan keluar angkasa dan nemu sinyal aneh, mending putar balik aja deh. Daripada nasib, kalian berakhir jadi inang buat anak-anak si David. Udah capek juga nge-review cerita apes begini. Jangan lupa ya, buat terus dukung channel ini, biar makin semangat ngebahas cerita-cerita ngenes lainnya. Caranya,
Gampang banget. Tinggal klik tombol like kalau kalian suka. Tinggalkan jejak di kolom komen mau maki-maki, si David juga boleh. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Dah.